Selamat malam. Kali ini kita bertemu lagi dengan edukasi saham. Topik hari ini adalah bagaimana cara analisa saham dengan mudah dengan menggunakan 3 indikator yang paling simple. 1. Kita gunakan moving average, exponential moving average untuk mengetahui arah tren. Kalau seperti ini kan ke atas ya. Artinya dia uptrend, tapi dari mana kita bisa tahu bahwa dia masih uptrend atau tidak dengan menggunakan arah tren? Kita menggunakan moving average 50, 20, 50, 200 eksponensial ya. Kita buka. Nah, ini dia ada moving average di sini. 1, 2, 3, 4. Ini. Nah, ketika dia mulai naik di sini ada volumenya mulai naik ya. Dia mulai bertahap naik di sini. Naik terus di sini ada volume agak mengecil, namanya koreksi sehat. Artinya harga masih naik tapi volume mengecil, dia ada koreksi sehat. Di sini ada MA5. Ketika candle berada di atas MA5 artinya dia masih uptrend. Ini masih di sekitaran MA5. Nah, di sini dia sudah di bawah MA5 artinya dia mulai turun dan ini yang dinamakan koreksi sampai dia jebol di MA20 kan, dan 20. Nah, cara mengetahuinya di mana dia akan mulai rebound dengan menggunakan indikator yang kedua. Indikator yang kedua yaitu kita pakai price channel. Di sini ada price channel, kita setting di 5, kita buka ya. Nah, ini price channel sebenarnya bisa disetting semua garis ya. Untuk supportnya ini ada di garis merah, aku kasih warna merah. Untuk resistennya ini warna biru, tapi aku hanya kasih di sini ada hanya tanda titik-titik ini. Sebenarnya ini bisa digaris, kita bisa setting, tapi untuk supaya tidak begitu noise, jadi aku cuma kasih itu saja. Ini bisa digaris. Kita coba. Sini garis. Nah, ini bisa jadi garis. Nah, ini bisa jadi tanda ya. Garis lurus ini koreksi seperti yang sudah aku pernah jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini adalah tanda mantul di sini. Nah, ini aku biar nggak terlalu noise ya, aku setting kembali ke awal. Ini pakai crossing. Oke, sini. Nah, ini. Nah, garis lurus ini artinya dia akan mulai koreksi. Setiap ada garis lurus ini, dia akan mulai koreksi, baik koreksi yang hanya koreksi kecil ataupun koreksi besar sampai tembus di MA20 ya, dijebol MA20 maksudnya. Nah, ketika kita melihat ada garis lurus di sini, ini artinya saham akan mantul. Nah, ini kita bisa tandai dengan cara membeli buy on weakness atau nanti di awal di rebound sini ya, kayak seperti ini. Ini berarti kita trading plan-nya adalah membeli di sini. Kita ketika dia sentuh di garis lurus ini dan ada sedikit pantulan, kita sudah mulai pantau. Nah, di sini kita sudah mulai cicil ya ini. Nah, udah diam aja, tunggu sampai dia dengan proses selanjutnya ya. Nah, caranya kita ikutin saja sampai dia tembus ke titik-titik resisten ini ya. Terus kalau seperti ini kan kalian otomatis buta ya, nggak tahu ya kapan ketika kita harus start untuk mulai waspada untuk pantau ketat. Ini kita kan nggak tahu. Nah, kita pakai adalah Bollinger Band. Bollinger Band di sini kita setting default. Defaultnya di 22 ini. Kita buka di sini karena aku udah setting ya. Nanti aku udah jelasin di video sebelumnya, itu sudah ada semua, sudah lengkap. Nah, ini area kuning ini adalah Bollinger Band. Nah, ketika saham keluar dari area Bollinger Band itu kalian sudah mulai waspada. Dan ketika dia keluar dari area Bollinger Band, ini keluar dari area Bollinger Band ditambah dengan candle merah, candle bearish. Nah, itu sudah tanda-tanda valid dia akan mulai turun, mulai penurunan ya. Terus ditambah lagi dengan garis resisten yang lurus, price channel resisten yang lurus. Nah, itu sudah valid, menambah kevalidan kita untuk
menandai bahwa saham itu mulai akan koreksi. Nah, koreksinya sampai mana? Kita ada batasan di sini. Di sini selama masih di atas MA5 sebenarnya dia masih aman, tapi ketika dia sudah turun, artinya kita kalau sudah terlanjur turun ya kita menunggu sampai di MA20 jebol lagi, kita nunggu sampai cari ke rebound ini pakai price channel di supportnya ini ya. Ketika ada pantulan kita bisa mulai cicil yang belum punya barang. Nah, yang sudah punya barang kalian bisa AVG down ada di sini. Nah, ini dia sudah masih lurus dan candle sekarang udah mulai bagus ya, udah mulai hijau, volume juga di MA20 rata-rata, tapi belum ada volume yang signifikan, artinya volume yang spike seperti ini yang 2-3 kali lipat dari volume rata-rata di 20 hari ya. Ini belum ada, tapi sudah cukup oke. Ini sudah dia candle ada di MA5 ya, sudah mulai. Kalau ini sudah tembus. Nah, caranya bikin trading plan seperti apa? Kita lihat di sini ada garis-garis resisten ya, ada garis resisten. Ini di sini kita bikin garis di sini untuk trading plan-nya. Jadi ini kalau bisa ditembus lagi, nah, kita klik di sini. Terus ini klik kita di sini. Nah, klik lagi di sini. Oke. Nah, jadi yang kalau mungkin kalian ngerasa ini adalah kejauhan, 595 ini kejauhan. Nah, di sini ada candle yang harga yang 2 kali disentuh ya, di sini di 545. Oke. Jadi paling tidak dia harus tembus di 545. Jadi misalnya kalian swing, scalping itu kan beda ya targetnya ya. Kalian sesuaikan aja target kalian tuh berapa. Ini hanya sebagai acuan untuk daily saja. Scalping juga ada acuannya. Acuannya adalah chart daily. Ketika kalian nggak ada acuan, kalian akan bingung. Kecuali kalian hanya jual 2-3 tick, nggak masalah, pasti aman kalau hanya 2-3 tick ya. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan cuan yang maksimal, otomatis kalian harus punya trading plan. Nah, ketika dia sudah sentuh di 545, berarti dia aman. Tapi sebelum dia sentuh 545 ini, artinya dia harus tembus high kemarin ya di sini. High kemarin ada di sini, sebentar. Di 535. Nah, minimal dia harus tembus di high kemarin, terus tembus di 545, terus next di 595. Terus kalau misalnya ini sudah tertembus, terus ini dia harus tembus di sini, baru dia tembus resisten ini yang dinamakan dia akan menembus ATH-nya kembali ya. Jadi ini 3 indikator ini punya fungsi yang berbeda-beda. Price channel ini bisa untuk menentukan area pantulan ya dengan melihat support yang lurus, dan resisten ini yang lurus ini adalah area akan menuju koreksi. Nah, Bollinger Band ini adalah untuk menentukan area waspada kita. Kita sudah mulai waspada. Kalau misalnya yang swing pendek, setelah keluar dari area Bollinger Band ini, kalian harus benar-benar waspada. Kalau nggak ingin cuan kalian akan tergerus, hilang ya, hilang dengan sendirinya. Makanya kalian harus tahu paling basic adalah 3 indikator ini. Nah, MA Moving Average ini garis ungu, kuning sama biru Tosca ini sama coklat ini adalah moving average untuk menunjukkan tren, arah tren. Nah, ini kan di sini ya. Nah, ini kan dia uptrend kan di sini. Uptrend sampai di sini, dia koreksi. Terus dia uptrend lagi. Dia koreksi. Di sini, terus dia korek lagi di sini. Nah, ketika dia sudah bawah MA5 ini, dia artinya dia akan menuju ke sini mencari untuk pantulan di support berikutnya. Jadi sampai di sini kalian paham kan ya? Nanti kalau nggak paham kalian bisa komen dan akan aku buatin video untuk penjelasannya ya. Oke, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih.